Hai, kita coba lanjutin pembahasannya persamaan dan fungsi kuadrat. Ya karena gak punya opening jadi ya udahlah langsung aja. Ini ada tentang rumusnya ya seperti biasa. Bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx plus c. Ini perlu paham banget ya. Terus kalau misalkan di sini kita disebutin ini di soal itu ada akar-akarnya gitu, punya bilangan akarnya k, itu tinggal substitusi aja gitu ya bilangan tersebut ke variabel x-nya. Terus kita harus bisa pemfaktoran. Ini kuadrat sempurna mah opsional ya. Terus ini ada jenis-jenis akar yaitu tentang diskriminan. Konsep diskriminan. Jadi kalau misalkan dia punya diskriminan lebih dari 0, itu maksudnya ketika ada sumbu x gitu ya, maka grafiknya itu memotong di 2 titik. Itu kalau dia lebih dari 0. Kalau dia sama dengan 0, dia cuma menyinggung doang gitu ya. Tapi kalau misalkan dia kurang dari 0, kalau dia kurang dari 0, berarti dia tuh nggak kena ke sumbu x, alias jadinya nggak ada nilai x yang memenuhi sehingga dia tuh akan jadi 0 gitu hasilnya. Itu maksudnya. Ini adalah wajib juga nih, dua ini perlu tahu karena kalau yang selisih itu jarang muncul. Tapi ya bisa jadi opsi ya kalau mau dicoba dihafalin. Udah deh. Sisanya ini juga sama. Nanti bisa sambil latihan ngafalinnya gitu ya. Sambil latihan soal-soal yang mudahnya. Lalu di sini ada menyusun persamaan kuadrat. Kayaknya itu bukan yang bisa dipakai deh. Ya, ini nih yang sering dipakai. Menyusun fungsi kuadrat. Itu. Ini ada tentang grafiknya gitu ya. Kalau misalkan A-nya lebih dari 0, berarti ini ada catatan-catatannya. Tapi nanti kita coba bahas dengan lebih sederhana. Langsung ke intinya aja ya. Jadi let's go, langsung sajalah. Di sini kita punya persamaan kuadrat 3x kuadrat min x min 10 sama dengan 0. Mempunyai akar-akarnya x1 sama x2. Oke. Jadi di sini kita harus ngefaktorin ya. Oke, di sini kita tulis dulu 3x kuadrat min x min 10 sama dengan 0. Katanya x1 lebih dari sama dengan x2. Carilah 2x1 tambah 3x2. Oke. Berarti di sini untuk ngefaktorinnya langsung aja kalian ujung sama ujung ya. Jadi kalau di sini bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx plus c, maka yang dikaliin adalah a sama c-nya. Berarti 3 dikali min 10 adalah min 30 gitu ya. Tapi kita ingin mencari ketika dijumlahin faktor-faktornya jadi min 1. Jadi min 30 itu dapatnya dari 1 kali min 30, 3 kali min 10, terus 5 kali min 6, atau dibalik gitu ya. Min 6 kali 5, kok dibaliknya kayak gitu. Min 5 kali 6 gitu. Nah, kita coba cek kalau misalkan dua bilangan ini dijumlahin, mana yang hasilnya min 1. Jawabannya adalah yang ini gitu ya. Ini 5 tambah min 6 itu adalah min 1. Berarti ini yang kita gunakan. Jadi kita akan dapat x plus 5 dikali x min 6 sama dengan 0. Nah, bedanya kalau misalkan di sini ada 3 gitu ya, 3x kuadrat, maka semuanya harus dibagi 3. Jadi kita akan peroleh di sini x plus 5 per 3, x min 2 sama dengan 0. Sehingga ini hasilnya akan 0 ketika di sini x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan negatif 5 per 3 ya. Kita ambil kebalikannya karena 2 dikurang 2 habis jadi 0. Negatif 5 per 3 tambah 5 per 3 juga jadi 0 gitu ya. Nah, sehingga kita akan peroleh yang lebih besar itu adalah yang sama dengan 2. Jadi x1-nya sama dengan 2, x2-nya min 5 per 3. Jadi kita akan peroleh 2 kali 2 ditambah 3 kali min 5 per 3. Hasilnya berarti 4. Ini coret-coret dikurang 5 yaitu negatif 1. Jawabannya adalah C. Seperti itu ya. Jadi nanti cara biar dapat 1 menitnya kuncinya adalah di sini. Ketika kita mengalihkan 3 kali min 10, kita harus udah connect nih. Oh, min 30, 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 5 kali 6. Kayak gitu ya. Jadi semuanya harus lancar dulu perkaliannya gitu. Jangan malas ya. Karena teman-teman punya mimpi yang lebih besar. Jadi ya malas itu adalah hambatannya yang emang harus diselesaikan masing-masing. Semangat.
Bapak pun sebenarnya ada sih males. Jadi ya kita coba aja gitu ya sebaik mungkin. Nggak perlu ngebanding-bandingin sama orang lain. Toh sama diri sendiri pun masih banyak orangnya ya. Jadi semangat, jangan sampai down. Karena yang penting mah kita berusaha aja gitu ya. Hasilnya ya kita tawakal. Oke, next. Di sini sama. Berarti bisa di pause dulu kalau mau. 1, 2, 3. Oke, kita akan next pembahasannya berarti 4 kali min 3 min 12 berarti 1 kali min 12, 2 kali min 6, 3 kali min 4. Kita pengen jumlahin jadi plus 1. Oh, berarti bisa aja yang ini nih, cuma kebalik negatifnya. Jadi di sini negatif 4. Kok negatif 4, negatif 3 ditambah 4 jadi 1. Dapat deh. Berarti di sini adalah X min 3, X plus 4 sama dengan 0. Nanti dibagi sama 4. Jadi kita akan dapat X min 3 per 4, X plus 1. Berarti hasilnya adalah 3 per 4 atau X sama dengan negatif 1. Jadi kita akan peroleh di sini. Katanya X1 kurang dari X2. Berarti yang negatif ya pasti lebih kecil. Berarti X1-nya adalah negatif 1. X2-nya 3 per 4. Jadi kita akan peroleh X1 dikurang 4 kali X2. Itu dapatnya berarti negatif 1 dikurang 4 kali 3 per 4. Hasilnya adalah min 1 coret-coret dikurang 3. Berarti negatif 4. Jawabannya adalah B. Seperti itu. Oke, paham? Paham ya? Jadi kalau misalkan depannya ada angkanya, itu dibagi gitu ya. Semuanya, si faktor-faktornya. Oke, kita akan next ke nomor 3. Ini ada X kuadrat min AX plus A min 19 sama dengan 0. Katanya salah satu akarnya itu adalah negatif 2. Akar lainnya apa? Karena kalau dia kuadrat, dia punya 2 akar alias punya 2 nilai gitu ya. Mayoritas kayak gitu. Cuma tadi kan ada juga kasus kalau determinannya sama dengan 0, berarti akarnya cuma 1 gitu. Oke, berarti kalau di akar itu tinggal kita substitusi aja. Substitusi X sama dengan negatif 2. Jadi kita akan peroleh negatif 2 pangkat 2 min A kali negatif 2 tambah A min 19 itu harus sama dengan 0 gitu ya. Karena dia akar-akarnya. Berarti di sini 4 tambah 2A tambah A min 19. Berarti dapatnya 3A min 15 sama dengan 0. Berarti dapat 3A sama dengan 15. Berarti A-nya sama dengan 5. Karena 3 kali 5, 15. Sudah, berarti akar lainnya adalah belum sih, sebenarnya belum dapat akar lainnya. Kenapa belum dapat? Karena ya baru nilai A-nya doang sih. Berarti kita akan dapat di sini X kuadrat min 5X plus 5 min 19 sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 5X min 14 sama dengan 0. Oke, biar cepat kita pakai identitas X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Berarti kita akan dapat X1-nya negatif 2. Berarti di sini B-nya adalah min 5. A-nya adalah 1. Berarti dapatnya X2 sama dengan 5 ditambah 2. Berarti X2-nya 7. Oke, jadi dapat jawabannya B. Gitu ya. Jadi kita bisa aja ngefaktorin dikali jadi min 14 ditambah jadi min 5. Atau bisa pakai yang ini X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Atau nanti pilihan lainnya adalah X1 kali X2 itu adalah min C. Nggak pakai min. C per A. Ini pun jawabannya sama aja. Min 2 kali X2 sama dengan C-nya adalah min 14. A-nya 1. Berarti X2 sama dengan min 14 dibagi min 2. 7. Gitu ya. Bebas. Mana yang mudah, pilih aja. Oke, itu untuk yang nomor 3. Berarti untuk yang nomor 4. Untuk yang nomor 4 boleh dicoba dulu ya. Bisa di pause videonya. Terus kalau misalkan belum bisa, coba ditebak jawabannya ya setelah baca soalnya. Kali aja dengan segitu jadi kita bisa latihan buat menebak gitu ya. Ini katanya salah satu akarnya C.
Maka akar yang lainnya adalah apakah bisa pakai yang X1 kali X2? Mungkin Bapak coba dulu ya, karena penasaran. X1 kali X2 sama dengan min C per A. Di sini C-nya ya negatif. Kok bukan negatif. Nanti kita akan dapat kalau salah satu akarnya adalah C, berarti C kali X2 sama dengan negatif C per 1. Berarti X2-nya adalah min C per C. Ya udah, min 1. Nggak ada jawabannya. Oke. Berarti kita substitusi aja. Substitusi X sama dengan C. Karena dia salah satu akarnya, berarti dapatnya C kuadrat min 3C min C sama dengan 0. Apakah ini bisa kita akarkan? Bisa sih. Karena ini jadinya adalah C kuadrat min 4C sama dengan 0. Berarti dapatnya C dikali C min 4 sama dengan 0. Berarti ini akan 0 ketika C-nya sama dengan 0 atau C-nya sama dengan 4. Kalau C-nya sama dengan 4, berarti jawabannya mana? Nggak ada ya. Berarti di sini soalnya dianulir. Oke. Kenapa dianulir? Ya, karena di sini nggak ada langkah yang salah. Jadi kita bisa tahu ya antara soalnya yang salah atau kita yang salah. Gitu. Jadi selama kita ngitungnya benar nih, ada rumusnya. Berarti kita bisa bilang kalau misalkan nggak ada di pilihan jawaban, ya mungkin ada yang typo gitu ya di pilihan jawabannya. Oke, kita buletin dulu yang di sebelah sini. 4 dibuletin, nomor 3 itu B, nomor 2 itu B, nomor 1 itu C. Oke, next ya. Semoga masih pada fokus. Kalau misalkan terlalu lama, dipercepat aja ya. Jadi 1,5 gitu videonya. Atau 2 kali lipat juga boleh. Oke, di sini nomor 5. Cari nilai diskriminan dari 2x kuadrat min 9x plus C sama dengan 0. Oh, ada yang diskriminannya. Yang dicari adalah nilai C-nya berapa. Oke, ya udah kalau diskriminan berarti ada rumusnya. Yaitu yang B kuadrat min 4AC. Di sini A-nya sama dengan 2, B-nya negatif 9, C-nya sama dengan C. Jadi kita akan peroleh berarti min 9 dipangkatin 2, min 4 kali A-nya 2 kali C sama dengan 121. Berarti dapatnya 81 dikurang 121. Min 4 kali 2 itu min 8C. Pindah ruas jadi plus 8C. Berarti kita akan dapat di sini 40 negatif ya. Berarti 8C, maka C-nya adalah negatif 5. Jadi jawabannya adalah B. Just like that. Oke. Jadi kalau diskriminan jelas ya ada rumusnya. Jadi ini kita belajar dasarnya. Berarti kalau nanti di PK atau UTBK ya mungkin mirip-mirip gitu ya. Ada simbol yang nggak diketahui. Oke, di sini kita mau cari nilai K. X kuadrat min 4x tambah K sama dengan 0. Nilai K agar diskriminannya sama dengan min 4. Oke. Bisa di pause dulu. Kalau sudah, coba. Oke, kita akan next. 1, 2, 3. Berarti kita akan dapat di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4, C-nya sama dengan K. Berarti B kuadrat min 4AC harus sama dengan min 4. Berarti ini adalah min 4 kuadrat. Min 4 kali 1 kali K sama dengan min 4. Berarti 16. Min 4 pindah luas jadi 4. Min 4K jadi plus 4K. 20 sama dengan 4K. Berarti kita akan dapat K-nya sama dengan 5. Ya, karena 4 kali 5 20. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Mudah kan? Next. Nomor 6. Udah ya nomor 6. 7. Di sini 2x kuadrat min 9x tambah 3 sama dengan 0 punya akar-akar alfa sama beta. Ini cuma simbol doang ya. Kalau tadi kita pakainya x1 x2 gitu. Ini ditanyakan 2 alfa tambah 2 beta
per 9 min 3 alfa min 3 beta tambah alfa kali beta. Oke, untuk soal-soal yang ada seperti ini gitu ya, maka kuncinya ada pada rumus teorema Vieta atau yang X1 tambah X2 sama dengan min B per A, X1 kali X2 C per A. Tapi karena di sini dia bilangnya alfa dan beta, berarti ya udah ini tinggal kita ubah aja. Berarti alfa tambah beta itu sama aja dengan min B per A. Ini B-nya min 9, A-nya 2. Berarti min 9 per 2. Berarti 9 per 2. Terus yang alfa kali beta, ini adalah 3 per 2 ya. Karena C-nya 3, A-nya 2. Ini bisa aja sih kita faktorin kalau emang bisa difaktorin gitu ya. Berarti nanti kita akan dapat alfanya berapa, betanya berapa. Cuma biasanya soal-soal yang kayak gini itu adalah bentuk persamaan kuadrat yang nggak bisa difaktorin. Nah, jadinya kita akan mengolah dari yang ditanyakan. Maksudnya adalah yang ini nih. Ini bisa kita ubah 2 alfa tambah 2 beta itu berasal dari 2 dikali alfa tambah beta gitu ya. Ini namanya adalah difaktorkan gitu ya. Faktor tuh pengali gitu. Berarti dia tuh dari berapa kali berapa. Yang bawahnya 9. Nah, ini min 3 min 3. Berarti kan itu sama aja dengan min 3 dikali alfa tambah beta juga. Nanti ditambah alfa kali beta. Udah deh, kita punya alfa tambah beta itu adalah 9 per 2. Terus bawahnya 9 min 3 alfa tambah beta 9 per 2 tambah alfa kali beta 3 per 2. Berarti kita akan peroleh di sini jawabannya. Ini coret-coret aja, atasnya 9, bawahnya 9 min 27 per 2 tambah 3 per 2 min 27 per 2 tambah 3 per 2 itu berarti kita akan dapat sama dengan dia tuh 24 per 2. Berarti kita akan dapat 9 per 9 dikurang 12 yaitu 9 per min 3 sama dengan negatif 3. Nanti ditalar. Jangan ditulis semua gitu. Karena kalau kita nulis semuanya pas UTBK habis waktu gitu. Jadi bisa mungkin kalau udah pahami konsepnya, kita latih penalarannya gitu ya. Karena menulis itu akan bikin lama gitu ya. Cuma jadi paham gitu. Karena jadi rapih gitu, ada catatannya. Jadi menulis lengkap itu hanya ketika belajar mandiri. Ketika TO, ketika UTBK, dan tes apapun itu sebisa mungkin kalau ada yang bisa ditalar, talar deh perhitungannya. Makanya harus kuat dasarnya, tambah kali kurang bagi, apalagi yang ada negatif-negatifan gitu ya. Begitu. Jadi seperti itu. Kita akan next ke 8 x kuadrat tambah 2x min 5 sama dengan 0. Di sini katanya punya akar-akarnya alfa tambah beta. Berapa nilai dari 4 alfa tambah 4 beta min 3 alfa beta? Oke, sama ya. 4 alfa tambah 4 beta itu bentuk lainnya 4 dikali alfa tambah beta. Udah. Ini tinggal kita ubah aja. Alfa tambah beta berapa? Berarti di sini adalah negatif 2 per 1. Ini min 3 dikali, berarti ini C per A min 5 per 1. Ya min 5 ya. Berarti kita akan dapatnya 4 kali min 2 min 8 dikurang 3 kali min 5 plus 15. Berarti hasilnya 7. Jawabannya C. Jadi seperti itu. Mudah bukan? Mudah. Oke, seperti itu ya. Kita akan coba next nomor 9. Di sini kita punya X1 tambah X min P. Kok X1? X kuadrat tambah X min P sama dengan 0. Ditanyakan X per X2 tambah X2 per X1 sama dengan berapa? Oke. Kalau bingung langkah pertamanya apa? Kita bisa mulai dari olah pertanyaan. Kalau ada penjumlahan pecahan, berarti ini kita kaliin bawahnya. Berarti dapatnya X1 kali X2. Apa X1 kali X2? C per A. Terus atasnya kali silang.
Ini jadinya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu berasal dari bentuk X1 tambah X2 dikuadratin. Cuma kalau ini dikuadratin pasti akan ada 2x1 kali x2 gitu. Makanya buat ngilangin yang di sini itu kita tambahin dikurang 2 kali x1 x2. Udah deh. Berarti ini tinggal kita jabarin aja gitu ya, berapa? Kita akan dapat X1 tambah X2 min B per A. Berarti di sini B-nya adalah 1, A-nya 1. Berarti ini dapatnya min 1. Terus X1 kali X2 itu adalah C per A. Berarti C-nya min P, A-nya 1. Berarti min P aja. Jadi di sini kita dapat deh min 1 kuadrat dikurang 2 kali min P per negatif P. Berarti kita akan peroleh ini 1 tambah 2P per negatif P. Hasilnya apa? Berarti kita akan dapat ini kita pecahin aja jadi 1 per min P tambah 2P per min P. Berarti hasilnya dari sana negatif 1 per P dikurang 2. Apakah ada jawabannya? Oke, ternyata di sini nggak ada pilihan jawabannya ya. Berarti dianulir. Kenapa? Ya karena begini. Mungkin kalau mau ada jawabannya ini bukan dikurang P tapi ditambah P gitu ya. Oke, kita akan next ke yang nomor 10 dengan cara yang sama. X kuadrat tambah 7X min 3 sama dengan 0. Ditanyakan 1 per X1, 1 per X2. Oke, udah ini kita akan dapat ini 1 kali X2, X2, 1 kali X1, X1. Bawahnya kita kaliin, berarti kita akan dapat min B per A, C per A. Ini minnya malah nyatu. Berarti kita akan dapat A-nya coret aja langsung ya, min B per C. B-nya adalah 7, berarti 7 per C-nya min 3. Berarti dapatnya 7 per 3 ya, karena ada negatifnya 2. Dapat jawabannya adalah D. Just like that, dude. Bro, sis. Ya begitulah. Nanti akan dapat kenikmatannya sendiri. Kalau udah nyoba sendiri ya. Oke. Di sini kita akan dapat nomor 11. A tambah B sama dengan 4, AB sama dengan 2. Cari persamaan kuadrat dengan akarnya A plus 1 dan B plus 1. Oke. Di sini kita harus tahu rumusnya. Ini rumusnya adalah X dikurang X1 kali X dikurang X2 sama dengan 0. Kalau kita jabarin, ini akan dapatnya X kuadrat min X1 tambah X2 kali X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi, ini adalah akar-akarnya. Yang kita butuhkan untuk membuat persamaan kuadrat adalah X1 tambah X2, X1 kali X2. Jadi, udah. Ini sebagai X1. Sorry. Ini sebagai X1, ini sebagai X2. Jadi kita akan dapat X1 tambah X2 itu adalah A plus 1 tambah B plus 1. Berarti dapatnya A plus B tambah 2. A plus B itu adalah 4. Jadi 4 tambah 2, 6. Terus X1 kali X2 itu adalah A plus 1 kali B plus 1. Kaliin pelangi ya. Jadi A kali B tambah A kali 1 adalah A. B 1 kali B adalah B. 1 kali 1, 1. AB itu adalah 2. A plus B adalah 4. Berarti dapatnya 7. Jadi kita akan dapat persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min X1 tambah X2 nya 6. Berarti 6X tambah 7 sama dengan 0. Seperti itu. Jawabannya adalah A.
Oke, di sini ada akar-akarnya ya. Berarti ini mah langsung X1 adalah 1/3 dan X2 sama dengan negatif 1/2. Kita mau cari persamaan kuadratnya. Berarti pakai rumus yang tadi, X kuadrat min X1 tambah X2 tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Berarti kita akan dapat di sini X kuadrat min 1/3 tambah negatif 1/2 tambah 1/3 kali negatif setengah sama dengan 0. Jadi kita akan dapat X kuadrat min. Berarti di sini dapatnya min 3 kali 2 adalah 6. Berarti di sini adalah 2 dikurang 3. Berarti dapatnya kalau nggak ada min di depan nggak perlu ya. Tambah berarti di sini mana? Ini baru negatif 1/6. Berarti kita akan dapat 2 dikurang 3 negatif, ketemu negatif jadi positif. Jadi dapatnya 1/6 X nya kelewatan. Berarti dapatnya 1/6 X min 1/6 sama dengan 0. Udah, tinggal semuanya kali 6. Berarti 6X kuadrat tambah 1X min 1 sama dengan 0. Jawabannya adalah A. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau ada, W aja. Kita baru 12 soal, udah 26 menit. Ya, nyantai sih pembahasan. Atau mau ngebut sekarang? Ya udah, nyantai aja. Nomor 13. Oke, ini caranya sama. X kuadrat tambah 2X plus 3 sama dengan 0. Katanya punya akar-akarnya alfa dan beta. Persamaan kuadrat baru dengan alfa min 2 dan beta min 2. Sama ya. Ini apakah ini bisa kita faktorkan? Dikali jadi 3 ditambah jadi 2? Nggak ada ya, karena 3 itu cuma 1 kali 3 doang. Berarti kita akan pakai yang tadi. Ini adalah X1, ini adalah X2. Maka kita akan cari X1 tambah X2. Berarti dapatnya adalah alfa min 2 tambah beta min 2. Berarti dapatnya alfa tambah beta min 4. Nah, sekarang kita cek dulu. Alfa tambah beta itu adalah min B per A. Berarti di sini 2/1. Tambahin negatif, berarti negatif 2. Terus yang alfa kali beta itu kita akan dapat C per A. Berarti dapatnya 3/1 sama dengan 3. Peroleh deh. Alfa plus beta berarti negatif 2 min 4 itu adalah negatif 6. Next, di sini adalah X1 kali X2. Berarti kita akan dapat alfa min 2, beta min 2. Berarti kita akan dapat alfa kali beta, terus alfa kali min 2, terus min 2 kali beta. Ya udah itu langsung aja ya. Min 2 alfa tambah beta gitu. Baru deh terakhirnya min 2 kali min 2 plus 4. Dapat deh alfa kali beta 3 dikurang alfa tambah beta min 2 tambah 4. Berarti 3 tambah 4 tambah 4 11. Jadi kita akan dapat persamaan kuadrat baru. Jangan pakai sama dengan X kuadrat min X1 tambah X2 kali X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Berarti X kuadrat min X1 tambah X2 min 6 kali X tambah 11. Berarti dapatnya X kuadrat min plus tambah 11 sama dengan 0. X kuadrat tambah 6X tambah 11. Jawabannya C. Oke. Itu untuk yang nomor 13. Ya bisa sih semenit kalau ngebut. Jangan yapping ya. Jangan sambil yapping. Dan jangan ngeluh. Ya kalau kayak gitu berat mau nulis juga. Ya kita enjoy. Kalau udah stres kita pause dulu dan ya bisa dengerin musik atau apapun itulah. Pokoknya istirahat gitu sebentar. Oke, kita pause dulu. Soalnya Bapak juga udah kerasa beratnya nih. 1, 2, 3.
Oke, continue. Di sini ada nomor 14 seperti nomor 13 ya. Jadi bisa dicoba. Kita akan tulis x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Kita mau cari persamaan kuadrat baru dengan akar-akarnya x1 min 3 dan x2 min 3. Oke, berarti kita akan dapat di sini adalah sama ya. Kalau emang ini bingung, ini jadi alfa sama beta aja. Jadi kita akan dapat alfa tambah beta itu adalah x1 min 3 tambah x2 min 3. Berarti kita akan dapatnya x1 min tambah x2 min 6. Kita akan dapat x1 tambah x2 itu adalah min 5 per 1. Berarti 5. x1 kali x2 berarti kita akan dapat 6. Berarti kita akan dapat di sini 5 dikurang 6 adalah min 1. Terus di sini alfa kali beta berarti x1 min 3 kali x2 min 3. Hasilnya x1 kali x2 min 3 dikali x1 tambah x2. Lalu terakhirnya min 3 kali min 3 plus 9. Jadi kita akan dapat di sini 6 min 3 kali 5 tambah 9. 9 tambah 6 adalah 15 dikurang 15 juga 0. Jadi kita akan dapat PK baru itu sama aja dengan x kuadrat min alfa tambah beta x tambah alfa kali beta. Jadi kita akan dapat x kuadrat ini jadinya min 1x tambah 0. Berarti dapat deh x kuadrat plus x sama dengan 0. Jawabannya C. Oke, nice. Next kita akan masuk ke fungsi kuadrat. Di sini katanya ditanyakan grafik y min 2x kuadrat tambah 3 sama dengan x. Dia memotong sumbu x. Kalau dia memotong sumbu x, maka diketahui kalau nilai y-nya sama dengan 0. Berarti kalau y-nya sama dengan 0, kita akan dapat 0 min 2x kuadrat tambah 3 sama dengan x. Berarti kita pindah ruas aja. Berarti dapatnya 2x kuadrat tambah 1x min 3. Kita faktorin berarti 2 kali 3 ya. Itu dapatnya min 6. Tapi kalau kita jumlahin 2 tambah min 3 itu adalah min x. Berarti ini kebalik, min 2 kali 3 aja. Karena min 2 tambah 3 positif 1. Berarti kita akan dapat 0 sama dengan x min 2 x plus 3 nanti dibagi 2 bagi 2 karena depannya 2x kuadrat. Berarti dapatnya x min 1 x plus 3 per 2. Berarti di sini x-nya sama dengan 1. Sorry, gak perlu pakai sama dengan di depan. Atau x-nya sama dengan negatif 3 per 2. Alhasil berarti di sini kita akan peroleh bagaimana cara mencari koordinatnya. Kalau koordinat ya udah sih tadi y-nya kan sama dengan 0 ya. Berarti dapatnya 1,0 atau min 3 per 2,0. Jadi di sini jawabannya D. Yes, D. Oke. Itu untuk nomor 15. Jadi kalau dia memotong sumbu x, y-nya sama dengan 0. Itu kuncinya. Nomor 16. Di sini katanya y sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Memotong sumbu x dan sumbu y berturut-turut. Oke, kalau dia memotong sumbu x, berarti itu kayak tadi carinya. Berarti kita akan dapat ini 0 sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 dikali jadi 8 ditambah jadi min 6. Berarti dapatnya di sini x min 4 x min 2. Berarti kita akan dapatnya x sama dengan 4 atau x sama dengan 2. Atau kita bisa pakai rumus yang persamaan kuadrat tadi ditambah gitu ya. Yang ini nih. Tengahnya ditambah, ujungnya dikali. Jadi kalau kita cek di sini, ini nih x. Mana yang ditambah jadi 6, 2 tambah 4, tapi ditambahin negatif. Jadi min 6 gitu. 2 kali 4, 8. Jadi jawabannya adalah B. Yaudah kita coba cek ya. Berarti di sini 4,0 atau 2,0. Terus kalau dia memotong sumbu y, berarti kita akan dapat ini mah
X nya sama dengan 0. Jadi dapat Y sama dengan 0 kuadrat min 6 kali 0 tambah 8. Jadi Y sama dengan 8. Jadi kalau dia memotong sumbu Y selalu yang ujungnya aja. Berarti dapatnya 0,8. Maka betul jawabannya adalah B, 4,0, 2,0, 0,8. Seperti itu. Atau tadi cara cepatnya kita pakai rumus membentuk persamaan kuadrat ya. Tapi harus ingat tengahnya ini ada penambahan negatif. Next, nomor 17. Itu ada berapa nomor? 24. Bisa lah. 17. Di sini ditanyain nilai maksimum. Ini bisa pakai turunan ya kalau udah belajar turunan, atau kita pakai rumusnya. Oh, bentar. Apakah ini udah habis baterai? Ini bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx plus c. Kalau dia maksimal, dia itu adalah bisa dibilang tengah-tengahnya gitu ya. Ini apa tengah-tengahnya? Kalau di sini adalah x1, ini adalah x2, tengah-tengahnya adalah x1 tambah x2 dibagi 2. Maka rumusnya untuk x puncak gitu ya, itu adalah min b per a, tapi dia dibagi 2. Jadinya per 2 lagi gitu. Ini disebut juga sebagai sumbu simetri. Sehingga kalau kita mau cari nilai maksimum, udah itu tinggal kita cek dulu XP-nya. Berarti di sini min B per 2A. Ini B-nya adalah min 6. A-nya adalah min 3 ya. Karena A itu selalu yang di depan X kuadrat. Jangan kebalik ya. Berarti di sini C-nya sama dengan 4. Berarti kita akan dapat XP itu adalah min 6 per min 3. Min 6 dibagi min 3 adalah 2. Berarti di sini dapatnya min 2. Kita substitusi aja ke fungsi. Berarti kita akan dapat Y sama dengan 4 min 6 kali min 2 min 3 kali min 2 dipangkatin 2. Berarti dapatnya 4 tambah 12 dikurang 3 kali 4. Berarti kan ini habis nih. Berarti Y-nya sama dengan 4. Jadi kita akan dapat maksimalnya Y sama dengan 4. Tapi kalau dicari koordinat puncak itu berarti dapatnya min 2,4. Kenapa dia jadi puncak? Karena di sini A-nya negatif 3. Berarti kalau A-nya negatif, gambarnya kayak gini. Gitu ya. Untuk A-nya yang negatif. Makanya ini jadinya puncak nilai maksimal. Oke. Sip. Nomor 17 sudah. Berarti nomor 18, carilah koordinat titik balik. Titik balik itu sama aja dengan puncak gitu ya. Jadi bisa dicoba dulu. Di sini kita punya Y sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 5. Oke. 1, 2, 3. Berarti kita akan dapat XP adalah min B per 2A. Berarti min 8 per 2 kali. Iya betul. Berarti tadi kita belum ngecek ya ada di pilihan jawabannya atau enggak. Y sama dengan 4 gak ada. Karena tadi Bapak lupa ininya nggak dikali 2 bawahnya. Berarti di sini harusnya adalah negatif 1. Sorry. Berarti kalau di sini negatif 1, berarti kita akan dapatnya min 1 berarti dapatnya 6 dikurang 3 kali 1. Berarti dapatnya 10 dikurang 3 itu 7. Jawabannya adalah D. Sorry. Dari sini kita akan dapat 2 kali A-nya 2, berarti dapatnya min ketemu min jadi positif 8 per 4 itu 2. Berarti kita akan peroleh YP 2 kali 2 pangkat 2 min 8 kali 2 tambah 5. Jadi disubstitusi aja ya hasil XP-nya. Berarti 2 pangkat 2 4 kali 2 8 dikurang 16 tambah 5. Berarti min 8 tambah 5 itu adalah negatif 3. Jadi dapat koordinatnya. Dia di 2, min 3. Jawabannya adalah C. Oke, itu untuk yang nomor 18. Next ke yang nomor 19. Di sini katanya kita punya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx plus c dengan puncak di 5, min 4 dan dia memotong sumbu x positif
dan negatif. Kita mau cari nilai-nilainya gitu ya, mana yang betul. Berarti kita bikin dulu sketsanya ya. Kalau dia ini X-nya positif, Y-nya negatif, berarti dia tuh ada di kuadran 4. Jadi kalau kita gambar, ini koordinat kartesiusnya X, Y, berarti min 5,4 ada di sini nih. 5,4. Sehingga karena dia itu memotong semua X positif dan negatif, kita akan dapat gambarnya seperti ini. Ya kita geser aja dah. Nah, gitu. Jadi artinya dia tuh pasti memotong sembunyinya di negatif. Karena dia gak mungkin memotong di sini. Kalau dia memotong di sini berarti dia akan memotong sumbu X negatifnya gitu ya. Oke. Nah, kita akan peroleh beberapa hal di sini. Kalau dia terbuka ke atas berarti di sini A kurang dari 0. A lebih dari 0. Terus kalau dia memotong sumbu Y negatif, maka ini adalah berpengaruh pada nilai C-nya kurang dari 0. C-nya kurang dari 0. Nah, tapi di sini tuh digabung A sama C itu. Hanya di depan dia positif. Alhasil, kalau kita mau ngejumlahin dua ini, maka tandanya harus sama dulu. Berarti ini harus kita kali negatif. Min C jadi lebih dari 0. Sehingga kita akan dapat, kalau kita jumlahkan, A lebih dari 0, min C lebih dari 0, berarti A dikurang C lebih dari 0. Kenapa jadi dikurang C? Ya karena di sini A ditambah negatif C gitu. Jadi dapat jawabannya adalah A. Itu untuk nomor 19 ya. Jadi ini untuk analisis abstraknya gitu ya. Analisis geometrinya. Oke, next nomor 20. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx plus c. Puncak 8,4 dan memotong sumbu X negatif. Oke, di sini kita akan peroleh sketsanya dulu. Kalau dia memotong di puncaknya ini 8,4 di kuadran 1 ya, karena X dan Y-nya positif. Dia memotong sumbu X negatif. Alhasil kesini ya garisnya. Berarti ini sketsanya. Ini pentingnya di sini. Sehingga kita akan peroleh kalau misalkan A-nya kurang dari 0 karena dia terbuka ke bawah. Terus dia memotong sumbu Y positif. Berarti di sini C-nya lebih dari 0. Nah, untuk mencari nilai B itu kita pakai sumbu simetri. Yang XP sama dengan min B per 2A. Nah, di sini ini kan XP-nya ya, dia positif, berarti dia lebih dari 0. Kalau kita kali negatif, maka tandanya berubah. Jadinya B per 2A kurang dari 0. Nah, karena di sini kita udah tahu A-nya itu adalah negatif, kita pengen B dibagi negatif, jadi negatif. Ya udah, berarti B-nya adalah B harus positif. Karena positif dibagi negatif itu negatif. Jadi kita akan peroleh deh A kurang dari 0, B lebih dari 0, C lebih dari 0. Selalu kayak gini ngerjainnya. Jadi kita akan peroleh hasilnya, jawabannya C. Bukan ya. Gitu. Itu untuk yang nomor 20. Jadi untuk mencari nilai B bukan harus sih. Kalau yang Bapak tahu ya, sejauh pengetahuan Bapak dari XP gitu. Tapi kalau misalkan nanti punya cara sendiri, boleh ya di-share. Biar Bapak pun belajar lagi. Nomor 21. Di sini kita punya Y dan Fx mencapai nilai minimum di minimum 3,2 dan F1-nya sama dengan 6. Fx-nya berapa? Ini kalau digambar gimana ya? Berarti minimumnya 3,2. Kurang informasi sih. Berarti gak bisa nyontoin kalau ada gambar ya. Ya udah deh, paling ini aja. Kalau dia minimum, berarti dia itu adalah XP-nya 3, YP-nya 2. XP itu adalah X1 tambah X2
dibagi 2. Ya kan? Oke, berarti kita akan dapat X1 tambah X2 itu adalah 6. Oh, terus di sini tuh berarti kita akan dapatkan, oh salah, ini mah caranya terlalu improvisasi. Kalau kita mau bikin sebuah persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, maka persamaannya itu adalah Y sama dengan A dikali X dikurang XP dipangkatin 2 ditambah YP. Jadi kita akan dapat di sini XP YP, berarti dapat A dikali X dikurang 3 pangkat 2 tambah 2. Kenapa? Karena kalau mau belajar dasarnya, bentuk umumnya adalah kayak gini. Sebuah persamaan kuadrat tuh puncaknya di 0,0 Y AX kuadrat. Lalu kalau misalkan kita geser gitu ya, kalau kita geser puncaknya, misalkan tadi jadi ke kuadran 1 gitu ya. Misalkan di sini adalah XPYP. Maka kita akan dapat deh pola dari sebuah translasi itu adalah jadinya Y dikurang YP sama dengan A dikali X dikurang XP. Dapat deh. Rumusnya seperti ini. Ya, gak rapi ya tulisannya. Mohon dimaklum. Berarti kita akan dapat di sini A-nya harus hilang. Caranya masukin yang ini. Berarti kalau kita dapat X-nya sama dengan 1, Y-nya 6. Berarti kita akan peroleh 6 sama dengan A dikali 1 dikurang 3 dipangkatin 2 tambah 2. Berarti 6 sama dengan, ini berarti min 2 pangkat 2 adalah 4 tambah 2. Tambah 2 berarti pindah ruas jadi min 2. Berarti 6 dikurang 2 adalah 4. Berarti dapat deh A-nya sama dengan 1. Jadi persamaan fungsi kuadratnya itu adalah Y sama dengan X min 3 kuadrat tambah 2. Suaranya jadi aneh. Jadi dapatnya X kuadrat min 6X tambah 9 plus 2 itu adalah X kuadrat min 6X plus 11. Seperti itu. Jadi kita akan dapat jawabannya adalah B. Oke. Next, nomor 22. Oh, ternyata sedikit lagi. Oke, jangan nyanyi. Nilai minimumnya di 1,-4 F4 sama dengan 5. Oke, berarti Fx sama dengan A dikali X dikurang XP pangkat 2 tambah YP. Berarti dapat A dikali X dikurang 1 pangkat 2 dikurang 4. Kita masukin F4 berarti A dikali 4 kurang 1 pangkat 2 min 4 harus sama dengan 5. Min 4 pindah ruas jadi 9. Ini 4 dikurang 1 3 dipangkatin 2 9. Berarti 9A. Berarti dapatnya 1A nya udah. Jadi kita akan dapat Fx sama dengan X min 1 kuadrat min 4. Hasilnya berapa? Berarti X kuadrat min 2X plus 1 min 4. Berarti dapatnya X kuadrat min 2X min 3. Aduh Pak, kenapa jadi begini? Itu berasal dari A min B pangkat 2 sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Pahami polanya ya. Kalau A plus B itu adalah A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Jadi polanya ini dikuadratin, B-nya dikuadratin, lalu tengah-tengahnya itu semuanya dikaliin 2 kali A kali B. Simple kan? Simple lah. Cukup hidup ini aja yang rumit. Matematika jangan. Dan gak rumit kan? Enggak lah. Next, terakhir. Ini nomor 23. Di sini mah kita punyanya titik-titik min 2,0, min 1,0 dan 0,-2. Cari F5. Oke. Maka ini kita bisa menggunakan rumus fungsi kuadrat, membangun fungsi kuadrat pakai rumus yang kedua, yaitu Fx sama dengan A dikali X kurang X1 X kurang X2. A itu adalah ya yang tadi sih, angka di depannya gitu, yang X kuadrat. Nah kalau ini X1
adalah titik potongnya. Jadi ketika y-nya 0, maka ini adalah x1, ini x2-nya. Jadi kita akan peroleh di sini fx itu sama dengan a dikali x min ketemu min jadi positif. Terus di sini jadinya plus 1. Jadi tinggal kebalikannya aja ya. Ini min, kesininya positif. Jadi kita akan dapat ketika ininya 0, min 2 f0, berarti kita akan dapat a dikali min 2. Udah tuh ini mah. Sorry. Masukin x-nya 0 berarti 2 kali 0 tambah 1 1 harus sama dengan negatif 2. Berarti a-nya adalah negatif 1 karena 2 min 2 dibagi 2 ya. Min 2 dibagi 2. Berarti kita akan dapat fx sama dengan min 1 kali x plus 2 x plus 1. Berarti kalau kita mau cari fungsinya, ya udah tinggal kaliin dulu yang dalam kurung, nanti dikali negatif 1. Tapi yang dicari adalah f5. Berarti f5 adalah di sini berarti 7. 5 tambah 1 6, berarti negatif 42. Jawabannya C. Gitu ya. Jadi ada rumus yang kedua. Ya kalau misalkan susah ngafalinnya, berarti kalau kita punya x1 sama dengan negatif 2, udah pindah ruas aja. x1 jadi tambah 2 sama dengan 0. x1 sama dengan negatif 1, berarti x1 tambah 1 sama dengan 0. Lalu kita kaliin deh, tapi jangan lupa tambahin a. Apa itu a? A itu adalah dilatasinya gitu ya, dilatasi terhadap sumbu y. Jadi a itu yang menyebabkan sebuah grafik bisa kecil atau dia bisa lebar banget. Itu pengalinya ya. Next, berarti di sini kita akan dapat jawabannya adalah C yang terakhir. 51 menit. Berarti kita akan peroleh 24. Berarti di sini dapat min 1,0, 2,0, 0,2. Cari F7. Beda. Ya, beda dikit. Berarti kita akan dapat fx sama dengan a dikali x plus 1 x min 2. Berarti kita akan dapat f0 sama dengan a dikali 1 kali min 2 sama dengan 2. 2 dibagi min 2 ya min 1 lagi. Jadi kita akan dapat fx sama dengan min 1 dikali x plus 1 x min 2. Berarti kita akan peroleh f7 berarti min 1 dikali 7 tambah 1 8, 7 dikurang 2 5. Dapatnya min 40. Jawabannya E. Oke, itu untuk fungsi kuadrat. Nanti bisa diulang gitu ya. Ya diulang biar lebih paham gitu ya. Tapi jangan lihat catatan. Jadi sekarang coba pahami ini catatan-catatannya. Kalau udah paham kita ulang gitu. Ya udah sih gitu doang. Udah lumayan lama ya, 53 menit. Semoga membantu, semoga bisa jadi paham. Tanyakan kalau masih ada yang masih kurangnya. Sekian, cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.